wabarakatuh. Hai Sobat PKBI dan Kick News, senang sekali Adel kembali lagi untuk menemani Sobat semua dalam ngobrol-ngobrol santai seputar hal-hal yang masih banyak bergejolak di masyarakat bersama narasumbernya Adel tentunya hanya di Kick News Today, jadilah yang pertama tahu. Baik, masih suasana Hari Anak Nasional ya Sobat. Jadi kali ini kita akan berbicara tentang salah satu hak anak lainnya, yaitu hak kesehatan anak. Tapi kali ini spesifik tentang imunisasi dan TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis atau TB. Nah, kenapa nih kira-kira kita ngebahas soal imunisasi dan TPT? Karena memang masyarakat kita di Indonesia ini masih banyak sekali hal-hal yang perlu diperbaiki ya di negara ini secara data nih. Salah satunya adalah soal orang tua yang memberikan imunisasi kepada anak yang secara data itu masih rendah, terutama saat pandemi berlangsung itu menurun karena adanya pembatasan mobilisasi dan juga adanya banyak sekali kepercayaan-kepercayaan atau asumsi terkait dengan imunisasi ini yang beredar di masyarakat. Dan tentunya kita ingin tahu dong ini kebenarannya seperti apa gitu ya. Dan juga terkait dengan TBC tadi atau tuberkulosis itu menjadi salah satu PR kita juga karena TB atau tuberkulosis ini menjadi salah satu penyakit yang sangat berbahaya setelah HIV yang bisa menyerang siapapun dan juga itu akan sangat berpengaruh kepada ketahanan keluarga. Dan tentunya imunisasi dan juga TPT ini akan sangat berhubungan sekali. Tapi untuk tahu lebih lanjut kita akan ngobrol-ngobrol bareng narasumbernya Adel kali ini. Kita sudah kehadiran seorang narasumber yang sangat kompeten. Ada Dr. Indri. Halo, aku manggilnya kakak atau kakak dokter atau siapa nih? Apa ya? Selamat sore dulu ya. Selamat sore. Mbak Adel. Iya betul. Mbak Adel. Aku umurnya udah mau 50, jadi terserah Mbak Adel mau manggil aku apa. Oke, tapi karena terlihat sangat muda kita panggil kakak dokter kali ya. Boleh. Oke, jadi kakak dokter Indri ini adalah sekretaris Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang Nusa NTB, Tenggara iya. Barat. Wah, oke, boleh kakak disapa sobat-sobat PKBI dan Kick News semuanya? Halo Sobat PKBI dan Sobat Kick News semua, salam kenal, saya Dr. Indriani, spesialis anak konsultan. Kebetulan jadi sekretaris Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang NTB. Kali ini sangat berbangga banget ya diundang ke sini dan bersama Mbak Adel ya, iya, Mbak betul. Adel untuk sama-sama membahas berbagai hal ya Iya, tentang betul. anak-anak ya, Iya. terutama untuk kesehatan balita. Jadi ada beberapa mungkin yang akan kita kasih gambaran gitu ya, pencerahan sedikit karena memang ada banyak sekali di luar sana berita-berita hoax dan segala macam. Betul. Mungkin perlu kita luruskan sedikit. Betul. Supaya mereka dapat informasi yang betul ya, Iya, nggak betul cuma lihat di sekali. medsos. Mungkin Betul itu ya. sekali. Jadi segala asumsi yang beredar di masyarakat akan kita konfirmasi di podcast ini, begitu ya. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh, sebenarnya kalau misalnya kita katakan bahwa imunisasi itu penting bagi anak, kayaknya banyak orang yang sudah tahu bahwa imunisasi itu penting. Tapi sebenarnya apa sih yang benar-benar kemudian menjadi manfaat dari imunisasi ini supaya orang-orang di luar sana juga tahu bahwa imunisasi itu nggak sekedar datang untuk memberikan vaksin untuk anak lalu pulang hanya untuk melepas tanggung jawab begitu saja, tapi sebenarnya apa manfaatnya? Oke, sebenarnya kalau ngomong imunisasi kalau zaman pandemi COVID ini sebenarnya jadi lebih gampang ya. Oh, Kita begitu? lihat sendiri kan sebenarnya sejak ada COVID ini ngomongin imunisasi lebih sering kan. Oh, Lebih sering iya, tuh iya, ngomongin iya. vaksin, Iya, iya, betul. vaksin. Mungkin kalau dulu nggak serami ini orang ngomong vaksin. Kalau sekarang kayaknya vaksin itu tuh omongan vaksin atau imunisasi itu Omongan sehari-hari gitu sampai ya. sampai orang di pasar juga pada tahu gitu kan. Jadi seharusnya sih lebih ini ya, lebih Lebih gampang aware. dan lebih aware. Karena seperti kita tahu kalau kita vaksin tuh otomatis orangnya tuh sehat. Ya toh, kita pengen punya kekebalan. Kalau Betul. ketiban apes gitu datang si virus itu, dia udah punya kekebalan. Jadi kita lebih ke mencegah toh. Mending mencegah kan daripada mengobati, prinsipnya Iya, begitu. betul. Vaksin COVID ditunggu-tunggu dari zaman dulu COVID masuk baru akhirnya dapat vaksinnya, baru mulai kan dari urutan masuk kemudian akhirnya ada vaksin, baru ke vaksin itu kan butuh waktu ya. Betul. Sedangkan kalau imunisasi buat anak-anak udah ada semua. Udah jelas semua, jadwalnya sudah ada, semua dibikin, dipilihin sama para dokter-dokter anak udah semua ngomongin sama pemerintah ya bahwa Betul, ini betul. loh penyakit yang mematikan untuk anak gitu kan. Terus dibikinin vaksinnya, udah ada dari zaman dulu, udah ada jadwalnya, tinggal dikerjain. Untuk apa?
Yang jelas kalau ketiban apes anak ini ketemu sama si virus atau bakteri penyebab penyebab penyakit yang ada di situ, dia udah punya kekebalan duluan, dia udah kenal. Dia udah kenal duluan. Jadi kalau dia udah kenal duluan, kalau ketemu lagi sama musuh yang sama udah bisa ngelawan, sehingga kalau toh pun sakit nggak berat-berat banget. Sama lah kayak COVID kan gitu juga. Betul. Nah, itu dia. Jadi segitu loh pentingnya. Mending kena tapi ringan toh, atau mending bahkan banyak juga bahkan tidak kena sama sekali. Iya, betul. Gitu. Nah, berarti orang-orang yang mengatakan bahwa sebenarnya nggak perlu vaksin karena tanpa vaksin pun, tanpa imunisasi pun anak tetap sehat-sehat aja gitu kan. Saya biasanya suka nanya gini, kalau misalnya keluar nih naik motor, bisa nggak kita tebak kalau kita nggak pakai helm bakal nggak ketabrak? Nggak bisa sih. Iya kan? Kalau misalnya ada yang nggak pakai helm keluar nggak ketabrak, ada yang nggak imunisasi, yang nggak imunisasi terus nggak kena, ada. Tapi pernahkah Anda ngeh bahwa ada banyak sekali yang pasien kami yang meninggal karena sakit-sakit yang ada di vaksin itu gitu loh, yang tidak mendapat imunisasi. Sama sepertinya orang yang akhirnya nggak pakai helm keluar ketubruk. Nah itu tuh nggak ke-publish gitu, ya kan? Betul. Jadi prinsipnya gini, tidak mungkin ada vaksin itu sampai dimasukkan ke schedule nasional tanpa ada manfaat yang jelas. Kadang-kadang kalau orang ragu saya bilang gini, anak saya aja saya vaksin gitu loh. Masa sih saya tuh anak saya kalau saya mau nyengsarain anak saya emang nggak usah vaksin anak saya dong, gitu kan? Betul. Tapi otomatis ya artinya itu kita pengen anak-anak Indonesia itu punya kekebalan sebelum mereka bertemu, karena kita tidak tahu dia bakal bertemu atau tidak. Dan kita juga tidak tahu waktu itu kekebalan mereka udah bagus atau tidak, atau bahkan pada anak-anak yang punya komorbid. Anak-anak yang punya komorbid tentu saja tidak akan bisa seperti anak lain yang mungkin kalau ketemu itu si virus atau bakteri itu mah masih kuat, sakit sedikit udahlah gitu. Tapi kalau yang punya komorbid, dia nggak akan punya kekebalan sama kayak anak biasa gitu kan. Berarti kalau anak-anak yang punya komorbid tidak bisa diimunisasi? Bisa. Bisa. Tentu saja komorbidnya sudah terkontrol. Yang jelas semua anak dengan komorbid itu mesti ke dokter dong. Kalau udah ke dokter kan ntar dilihat tuh gimana sakitnya, diobatin, dikontrol. Kalau dia sudah dalam kondisi tenang dan penyakit komorbidnya terkontrol, dia boleh. Berarti harus konsultasi terlebih dahulu sebelum. Dan yang jelas dia perlu konsultasi untuk memastikan sakitnya, dan tentu saja nanti vaksinnya juga dalam pengawasan dokter. Jadi gitu ya. Jadi vaksin itu lebih kepada pencegahan karena kita nggak pernah tahu apa yang akan menyerang kita dan anak-anak kita begitu ya. Nah terus tadi dibahas bahwa memang imunisasi ini bahkan masuk ke agenda nasional gitu. Ini sebenarnya mungkin bisa dijelaskan apa aja sih sebenarnya imunisasi untuk anak yang wajib banget, dan kalau misalnya ada beberapa itu apakah ada urutannya, mana yang duluan mana yang belakangan begitu ya? Jadi vaksin itu ini seringkali nih yang suka kelupaan ya. Vaksin itu sebetulnya ada namanya yang imunisasi dasar, ada yang namanya lanjutan. Yang dasar mah hampir semua tuh inget. Yang lanjutan tuh yang sebagian besar nggak inget, nggak lengkap. Kalau dasar itu kan mungkin keingetnya karena semua ke posyandu gitu ya, di bawah 1 tahun. Pokoknya ingetnya di bawah 1 tahun deh. Setelah 1 tahun buyar, itu suka lupa. Nah yang di bawah 1 tahun itu masuk imunisasi dasar. Jadi sejak dia lahir, dia sudah dapat hepatitis B waktu lahir, kemudian 1 bulan itu dia dapat BCG, ada juga yang dapat polio waktu dari lahir boleh atau 1 bulan boleh. Kemudian naik umur 2 bulan dia dapat DPT, HIV, hepatitis B ulangan, polio ulangan gitu kan. 3 bulan juga begitu, 4 bulan diulang lagi, kemudian sampai 9 bulan akhirnya dapat campak atau MR kalau sekarang. Jadi wajib tuh apa yang imunisasi dasar, hepatitis B, polio, BCG, DPT ini difteri, pertusis, tetanus, hemophilus influenza B, kemudian ada lagi di situ hepatitis B ulangan yang tadi itu udah, kemudian MR di 9 bulan itu yang dasar. Terus jangan berhenti tuh, udah 9 bulan sudah lah, berarti sudah selesai. Karena pertanyaan saya biasanya kalau sama pasien saya tanya, terakhir imunisasi kapan? 9 bulan. Enggak, itu ada lagi 18 bulan tuh diulang lagi itu DPT, polio, HIV, hepatitis B, MR. Dengan urutan yang sama? Enggak, dia 18 bulan ada dua yang diulang kan, DPT, polio, HIV, hepatitis B kan sekali
dia one package kan. Oh, oke. Itu terus sama MR gitu. Mau barengan ya boleh, kanan kiri. Mau 18 bulan persisnya DPT polio HIV hepatitis B dulu. Terus bulan depannya MR-nya ulangannya. Yang jelas ada ulangan itu. Terus yang suka lupa lagi ulangan berikutnya. Apa tuh? DPT diulang lagi tuh. Oh, umur sampai 3 kali. tahun. Oke. Tapi pemerintah sudah baik banget tuh. Kalau kelupaan yang 5 tahun di SD tuh dikasih. Di imunisasi anak sekolah, di BIAS. Jadi kalau 5 lupa, bisa 6, bisa 7 tuh kena tuh di kelas 1. Jadi kan puskesmas tuh datang ke... Itu sudah maksimal tuh 7 tahun, Dok? Ya, prinsipnya itu dulu ya. Terus nanti kelas 6 ada lagi diulang, kelas 6 SD, 10, 11 itu ada DPT ulangan lagi. Ada DTT ulangan. Terus yang sering terjadi pertanyaannya, kelupaan dok, terus gimana dok? Buyar kan? Dipikirnya berarti kan udah lewat dok, berarti nggak usah aja, bukan gitu. Sering gitu soalnya pertanyaan, dok udah lupa dok, itu yang kemarin kelewatan. Jadi gimana nggak usah ya? Saya biasanya suka gini sama pasien. Kalau misalnya nih lupa nabung, kan kalau imunisasi itu kayak nabung ya, nabung. Kalau sewaktu-waktu kita ketiban apes perlu uang dadakan, kita punya uang, ya kan? Kalau kita kena sakitnya, kita udah punya sesuatu. Nah, saya balik nanya, kalau nabung nih, lupa nabung kemarin, boleh nggak nabung sekarang? Boleh. Pinter. Itu udah gitu. Jadi boleh nggak dia mengejar ketertinggalan vaksinnya? Boleh. Kalau misalnya posyandu puskesmas dia nggak berani nentuin gitu ya, aduh lu udah telat gitu. Gimana itu ada kejadian seperti itu? Mungkin ada beberapa kondisi lah ya. Nggak tahu nih urutannya jadi gimana, jadi berantakan kan, nggak sesuai sama schedule. Boleh kok berkonsultasi ke rumah sakit, mungkin yang lebih ngerti ya, atau ke dokter atau dokter spesialis anak untuk dibuatkan schedule catch up, mengejar ketertinggalan vaksinnya. Itu biasanya orang-orang tuh lupa karena kelamaan ya dok ya? Karena udah 9 bulan kemudian di atas 1 tahun lagi seperti itu. Sebetulnya ya ada banyak faktor sih, cuma saya kasih contoh aja lah ya. Ya biasanya lupa atau ketiban ada anak baru kan lahir, habis itu yang anak yang sebelumnya dilupain, agak lupa dikit. Yang diingat karena yang ada tanggung doang. jawab baru ya. Habis itu atau misalnya ya kayak tadi itu nganggap mungkin informasinya belum ini ya, pikirnya udah selesai aja sampai di bawah tahun, terus dan seterusnya. Jadi kalau yang kemarin sih gara-gara pandemi, banyak yang nggak berani keluar, memang itu juga pembatasan mobilisasi. Oke, begitu. Nah, sobat PKBI, sebelum kita lanjut nih, sebenarnya kita masih ada satu narasumber spesial yang datang juga hari ini. Kita sambut dulu untuk Pak Kade. Silahkan Pak Kade dari Wasar TB Nusa Tenggara Barat. Oke. Apa kabar, Bapak? Oke. Bapak mungkin bisa say hi dulu sama teman-teman sobat PKBI. Hai teman-teman PKBI. Oke, Bapak sehat ya Bapak ya? Sehat. Oke, Bapak kita seperti yang tadi kita ngobrolin soal imunisasi dan TPT sebagai bagaimana cara kita. Belum, TPT belum. Iya, belum. Biangnya. Masih nunggu biangnya. Oh iya. Masih menunggu ahlinya nih. Begitu Ya. Dan sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk kemudian mengedukasi masyarakat kita supaya bisa memenuhi hak kesehatan anak nih Pak, gitu ya Pak. Oke, mungkin kita lanjut dulu Pak ya tadi ke Kak Dokter Indri. Oke, tadi sampai mana tadi? Sampai lupa. Oh ya, kelupaan. Nggak vaksin. Iya betul. Karena adanya ini ya, ada tanggung jawab baru sehingga biasanya anak lama terlupakan tanggung jawabnya ya. Nah, terus kalau misalnya tadi katanya ada karena kelupaan-kelupaan seperti itu pada akhirnya ada imunisasi-imunisasi yang tidak sesuai urutan. Kira-kira ada nggak dampaknya ketika imunisasi itu dilakukan secara tidak lengkap bahkan atau tidak berurutan yang seperti tadi Kak Indri bilang? Oke, balik ke nabung tadi ya. Oh iya betul. Kita lupa nabung. Oke, terus tiba-tiba tuh ada pengen sesuatu tuh yang perlu uang lebih, gimana? Nggak punya apa-apa kan? Enggak, kalau nggak punya apa-apa toh, karena Anda nggak punya tabungan. Iya. Sama. Jadi kalau misalnya Anda nggak imunisasi sesuai schedule, sesuai jadwal, terus kita kan nggak bisa tebak tuh virus sama bakteri masuknya kapan. Kalau pas ketiban kita belum vaksin, terus si kuman mampir ke kita, ya kita nggak punya pertahanan dong. Itu resikonya. Sama lah kayak COVID ya Pak ya. Kalau kita belum vaksin, kita kan nggak bisa bilang virus jauh-jauh dulu nggak bisa nawar ya. Nggak mungkin ya Pak. Jadi as fast as you can gitu, sebelum ketemu vaksinnya, tolong vaksin.
ketemu vaksin, Ketemu virus atau virusnya, bakterinya, ya. ya vaksin dong, gitu. Iya, betul, ya. betul. Dan tidak ada kata kayak tadi saya bilang itu bahwa gugur kalau belum vaksin berarti tidak boleh vaksin lagi. Enggak. Kalau belum vaksin ya kapan Anda sadar, kapan Anda insaf gitu ya. Iya, Oke. betul. Vaksin silahkan Betul. vaksin. Iya, Betul nggak, Pak, ya? apalagi ditambah lagi dengan lingkungan. Gimana tuh, lingkungan Pak? yang nggak mendukung. Oke. Itu Lingkungan yang yang tidak mendukung itu maksudnya seperti apa? Artinya lingkungannya nggak sehat. Seorang itu sakit kan karena paparannya yang cukup Oke. lama. Itu seperti itu. Jadi makanya itu tadi seperti dokter ini sampaikan, kita perlu kekuatan nih. Gitu. Karena kita nggak tahu kita nih berada di lingkungan yang Seperti apa? siapa tahu betul, di situ betul. memang virusnya cukup banyak. Pertahanan kita kurang. Nah, Mhm. itu dengan imunisasi itulah untuk menguatkan daya tahan tubuh kita. Oke, Gitu. jadi justru jangan khawatir ya kalau misalnya imunisasinya karena udah kelupaan jadinya nggak imunisasi, justru salah. Jadi harus tetap dipenuhi hak anak untuk mendapatkan imunisasi. Nah tadi sempat disinggung sama Kak Dokter Indri nih bahwa salah satu salah satu imunisasi dasar yang perlu dipenuhi untuk anak itu adalah vaksin BCG katanya tadi ya. Dimana itu adalah untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TB. Iya. Nah, tapi yang saya dengar-dengar nih, ada juga cara pencegahan lain yaitu dengan melakukan TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Kade nih, Bapak, kalau misalnya anak itu sudah dapat vaksin BCG, kenapa perlu TPT lagi? Ya itu tadi kita nih vaksin BCG itu kan ada masa apa namanya dok ya, masa Proteksi. iya proteksi. masa ada waktunya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini kan kemungkinan anak-anak tersebut berada atau tinggal di daerah yang risiko penularan cukup tinggi, terutama dengan lingkungan sanitasi yang tidak bagus. Nah kemudian mereka itu kontak dengan orang yang kita tidak tahu apakah dia sudah pernah tertular TB atau tidak. Nah dengan program TPT ini, jadi kita prioritaskan kepada orang yang betul-betul kontak erat dengan penderita tuberkulosis. Ya, jadi kita berangkatnya dari satu kasus yang sudah terdiagnosa TB. Nah, kita cari orang yang ada di sekitarnya, yang kontak erat, kita lihat. Nah, itu. Jadi cuma ada dua ya, Dok ya. Kalau kita sudah terdeteksi dia TB, ya kita berikan OAT. Tapi kalau dia belum menunjukkan gejala TB, tapi dia kontak erat, ya kita berikan namanya TPT. Seperti itu ya. Ya, jadi gini mungkin Mbak Del, aku gini. Kan itu imunisasi toh. Nah, seperti tadi saya bilang tuh imunisasi untuk mencegah ya, mencegah. Betul. Sama kayak kita misalnya bawa payung mencegah biar nggak basah, tapi kalau hujannya dari samping kena juga, benar nggak? Iya. Proteksi BCG itu sekitar 2-80%. Kebayang nggak 2-80%? Kalau dapat 80 enak ya. Alhamdulillah. Tapi kalau dapat 2 lumayan. lumayan lagi, jelek banget itu. Kita tidak pernah bisa memprediksi kalau Pak Adek saya suntik ya Pasti bertahan 80% ini kayaknya nih, nggak bisa ya kan, itu something yang kita nggak bisa kontrol. Ya. Sehingga range-nya begitu, dari penelitian tuh dilihat 2-80%. Sehingga apa? Kita kan harus mikir dong, berarti ada dong yang sisi-sisi di bawah 50% ini ya nggak sih? Nah, belum lagi lingkungan tadi. Iya, itu. Dan makanya vaksin yang sering kok udah divaksin BCG kok kena TBC juga gitu. Ya toh? Hati-hati. Orang vaksin COVID juga bisa kena COVID. Iya, betul. Ya, sama. Berkali-kali. Jadi prinsipnya adalah dia mencegah yang berat. Dia masih bisa kena TBC, tapi tentu saja diharapkan TBC-nya tidak berat ya Pak. Gitu. Jadi mengurangi ya. Iya. Terus udah gitu, itu kan dari dirinya tuh kita kasih vaksin, timbul kekebalan ya toh. Namanya aja kekebalan. Tapi kayak tadi saya bilang, kalau hujan angin, jadi lingkungannya lebih banyak, lebih hancur. Kumannya banyak, padat ya. Sak rumah gitu 5 orang sakit TBC, dia sendiri di rumah yang tervaksin, kebayang nggak sih dia dikeroyok segitu banyak orang.
jadi dia perlu payung tambahan, ya nggak sih Iya, Pak? betul. Kalau dia belum basah, dia perlu payung tambahan. Oke. Iya. Kalau dia sudah basah, berarti dia sudah sakit TBC, dia dapat obat TBC. Jadi bedakan Oke. antara obat TBC sama obat yang dikasih untuk TPT. Iya. Obat untuk TPT dikasih di anak sehat supaya kenapa? Supaya dia yang di kanan kirinya orang TBC itu dia kuat ngelawan Oke. itu. Tapi kalau dia udah ketiban sakit, udah bergejala ya Pak ya, Iya. dia bukan TPT lagi, orang dia udah sakit, dia dapat obat TBC yang dibilang KDT tadi sama Iya. Pak Kade itu. Oke, itu tadi kata Pak Kade itu adalah untuk bayi yang kemudian orang-orang di sekitarnya itu Bukan tidak bayi punya aja loh ya, Bukan bayi bukan aja. bayi balita aja ya? Semua. Oh, Orang semua. dewasa. Orang dewasa TPT pun. juga untuk orang Semua. dewasa. Iya, Oh, semua. oke. Oh, Sekarang oke. kita Jadi programkan untuk semua. Kalau Oke. dulu memang Ya, dulu dulu. diberikan apa namanya TPT itu berupa INH itu diberikan 6 bulan. Nah sekarang itu semuanya. Oke. Pokoknya orang yang berisiko Berada di tinggi lingkungan di sekitar orang yang sudah terdiagnosa TBC. TBC. Oke. Seperti itu. Jadi Apalagi yang diperluas. pertama. Iya. Mm-mm. Kontak serumah terutama. Itu yang paling yang kita prioritaskan dulu saat ini. Itu untuk orang-orang yang ketika orang-orang di sekitarnya menderita TBC tanpa gejala gitu ya? Bukan. bukan. Jadi gini kan Oke. kita kan mau cegah toh. Aha. Jadi nih contoh nih, nih serumah nih, Mhm. kita Ya. nih 1, 2, bertiga nih serumah ya. Ya, katakan Mudah-mudahan saya yang ya, yang udah positif iya dah. nih. Iya, iya, Soalnya iya. aku nggak enak sama Mbak Adel kalau bilang kalau Ya. misalnya Mbak Adel yang sakit TBC salah Ya. Mbak Adel ya. Ya. Oke. Misalnya Misalnya saya Mbak Adel nih. nih TBC, dia dahaknya positif ya. Terus lagi dalam treatment nih, Ya. udah mulai obat TBC loh. Jadi yang dapat nih obat TBC karena Oke. dia Saya batuk dapat kemudian OAT-nya. dapat Dapat OAT-nya. OAT-nya. Oke. Nanti Saya Kita tinggal nih. sehat, ya nggak Dia bergejala, sehat. Anda sehat, nggak bergejala, Nasibnya sehat semua. nggak kelihatan yang Iya. dua itu yang kelihatan Oh, juga. Ada di belakang layar. Iya, iya. Jadi dua ini sehat, kita berdua ini yang dapat TPT, Oke. dia yang dapat OAT. OAT, obat Nah, TB. tapi gitu. maksud saya gimana ketika orang-orang di lingkungan saya nih itu adalah orang-orang yang sebenarnya menderita TBC tapi tidak bergejala. Bagaimana saya bisa kemudian akhirnya mendapat keputusan untuk saya harus treatment TPT gitu. Nah, itulah pentingnya investigasi kontak Iya. ya Pak. Iya, Oke. Kita harus investigasi, bukan cuman itu aja ya, Iya. polisi aja yang investigasi. Kita juga. Jadi begitu Pak Kade ini positif, kita harus investigasi orang di sekitarnya. Iya. Oke. Jadi Yang siapa paling- saja yang kontak dengan saya. Kita harus buktikan dia memang sehat atau ternyata sehat terselubung. Iya. Benar nggak? Betul. Benar nggak Pak? Betul, Oke. betul. Jadi ada investigasi kontak ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan sebenarnya TPT itu juga diberikan untuk orang-orang dewasa. Nah, tapi karena berhubung ini masih dalam suasana Hari Anak Nasional, saya pengen tahu nih Pak, untuk pemberian TPT terhadap balita itu seperti apa? Pemberiannya. Iya. Oke. Jadi untuk pemberiannya itu ada apa namanya? Ada 3 jenis kalau nggak salah dok ya. Yang pertama ada diberikan namanya isoniazid, ya cuma 1 pil, Oke. 1 tablet itu untuk selama 6 bulan. Oh. Itu diberikan tiap hari. Satu kali sehari. Satu kali sehari selama 6 bulan. Iya. Ya. Ada namanya rifampicin, itu hanya 3 bulan pemberiannya, dan itu cuma seminggu 3 kali konsumsi. Ada juga namanya rifampicin dan apa namanya itu 3HP itu dok? Ya, Nah, itu juga juga diberikan kepada anak. Jadi di bawah 5 tahun. Jadi ada di bawah 5 tahun. Tapi nanti disesuaikan 5, sesuai usianya. iya, sesuai jadi usianya. jadi kita ada pemilihan kategori itu mana obat yang boleh mana enggak kan, karena kalau anak-anak itu kan kalau kita ngomong di bawah 5 tahun tuh rentangnya terlalu lebar. Dari oek-oek yang 0 itu Iya. sampai Di bawah. 5. Beda banget kan? Iya. Otomatis pilihan obatnya juga pasti berbeda. Jadi 3 jenis itu dibedakan sesuai dengan Sesuai dengan usia, Usia. sesuai juga dengan mungkin riwayat sakitnya dia sebelumnya, entah Iya. misalnya dia ada alergi obat tertentu atau apa. Jadi yang jelas nanti pemilihan itu akan kita tentukan nih gitu Iya. ya Pak Ade ya. Nanti dokter yang akan menentukan atau Menentukan. tim petugas Betul. puskesmas atau apa fasiankesnya ya Iya. yang akan menentukan dan mengawasi pemberian TPT. Kenapa saya Oke. bilang diawasi?
Karena kan kita mencegah ya Pak. Iya, Bisa betul. mencegah itu bisa berhasil, bisa tidak Iya, berhasil. ada. Betul. Oke. Begitu dia tidak berhasil, ini sehat ya Pak, nggak ada gejala, Iya. minum nih obat pencegahan, tiba-tiba gitu. Kena. Jalan ternyata Dia kena. batuk-batuk, dia Ah. batuk, terus dia demam tinggi, demam lama gitu maksud Iya. saya, demam lama, berat badan turun ya. Terus dia lemas. Waduh. gitu. Nah, itu kita mesti cek ulang dong, buktiin Dievaluasi investigasi Terus kontak lagi, lagi. investigasi Evaluasi lagi. lagi. Investigasi lagi, ini beneran ini nggak, beneran Laten sehat nggak? nggak, atau Sehat jangan-jangan atau- dia udah naik kelas, Iya. bukan Oke. pencegahan lagi, nanti dia perlu yang treatment, Pengobatan Iya. justru ya. Oke. Oh begitu ya. Jadi ternyata ada 3 jenis berarti TPT itu ya. Satu lagi Mbak. Oh ada lagi. Apa Ada tuh? khusus untuk yang kalau dia kontaknya itu adalah TBRO. Resisten. Oh, obat. resisten. Itu lain lagi terapi. Itu gimana Obatnya tuh? beda lagi. Beda lagi itu Nanti dia obatnya. pakai kombinasi yang beda. Jadi Iya. ada Oh. levofloxacin Dikasih sama levo sama ethambutol ethambutol. namanya. Oh jadi khusus. ketika orang Iya. di sekitarnya resisten, treatment untuk pencegahan yang Beda. di balita Beda. berbeda. Oh Beda. oke. Makanya jangan sampai. Ya, jangan sampai. Sampai itu makanya. Oke. Jadi- Nah, oke itu dia tadi seputar TPT, tapi saya pengen balik sedikit soal imunisasi. Karena sebenarnya banyak sekali hal-hal yang beredar di masyarakat kita terkait dengan imunisasi yang kemudian menghambat orang tua untuk memberikan imunisasi. Salah satunya adalah soal efek samping nih. Ya. Nah, katanya aduh efek sampingnya imunisasi sama seperti vaksin Covid ya. Aduh, efek sampingnya itu membahayakan. Jadi mendingan nggak usah deh. Itu sebenarnya gimana tuh? Oke, yang jelas ya, semua tindakan, saya ngomong semua Pasti tindakan semua. ya, nggak ada sih yang mulus semua ya. Mhm. Kita aja kalau pakai make up juga mungkin efek samping Iya, dong. betul. Iya, ya toh, Iya, alergi, betul. toh, Betul. lipstick Gitu kan. baru, bibir jontor, Iya. bisa gitu. Terus Semua apa kenapa deh? pada nggak takut Iya. ya? Tetap aja coba-coba Iya. ngomongnya. Habis dari sini ke sono, Coba habis dari sini sana. sana. Iya. Akhirnya ganti-ganti merek, Iya, kan? tapi itu katanya alasannya ini kok soalnya buat anak, Pak. Hmm. Anak Iya. nggak boleh coba-coba. Bener betul. Kayak iklan. Tapi sekali lagi ya, satu, kalau saya pikirnya gini, ini kan pemerintah yang membuat ya Pak ya, nggak Iya. mungkin pemerintah itu menyengsarakan Menyengsarakan rakyatnya ya. warganya. Kalau rakyatnya pada bonyok mah pemerintah juga yang susah ya Pak. Iya, betul. Jadi pemerintah tuh pasti sudah apa sih sampai naruh itu di jadwal, kemudian itu tuh pasti sudah dengan apa sih namanya evaluasi lebih dalam ya mengenai, karena di mana-mana vaksin itu yang paling pertama dievaluasi selain efektivitas adalah efek samping. Oke. Kalau sampai dia keluar sudah dijadwal, berarti itu sudah Sudah. ini apa istilahnya udah diuji tuh Mhm. efektivitas Ada dan uji efek klinisnya. sampingnya. Hmm. Nah, kemudian ngomongin efek samping itu kan sesuatu yang kita tidak bisa tebak ya Pak ya. Iya. Oke. Sehingga saya selalu bilang efek samping itu tidak bisa ditebak, artinya itulah sebabnya untuk meminimalkan efek samping, siapkanlah anak Anda kalau mau vaksin. Disiapkan Dia seperti apa harus maksudnya? sehat ya toh, kemudian dia harus sehat, kemudian begitu juga misalnya kalau sebelum vaksin kan kita cek dulu tuh, Iya, diperiksa betul. dulu toh ini Betul. layak nggak buat divaksin, ya nggak sih? Mhm. Nah abis itu tentu saja setelah divaksin juga diawasin ya toh, Iya. diawasin dulu ada efek samping nggak yang keluar yang dalam waktu cepat, atau pas pulang dikasih pesan lagi nanti Bu kalau Diingatkan begini kembali. begini. Ya. Nah artinya apa? Itu udah pencegahan kita gitu. Mhm. Terus terakhir kalau misalnya tetap ada efek samping gimana? Karena gini, kita tuh namanya semua tindakan kan pasti ada timbang-timbang ya, antara benefit dan risk. Jadi antara keuntungan dan kerugian. Iya. Ini ada satu vaksin nih Mhm. vaksin. Nah, kalau aku nggak vaksin mati Mhm. kena sakitnya. Mhm. Kalau aku vaksin kena efek samping demam, pilih mana? Ya, efek samping. Efek samping dong, jangan sampai mati. Bener kan? Baru dia dikasih sebentar kan? Oke, jadi Enak sebenarnya dia. ketika balita kemudian mengalami demam tinggi itu wajar sebenarnya. Ya sebetulnya itu kan beberapa sudah diedukasi kan, ini mungkin demam loh Bu, ini mungkin rewel loh Bu, ini mungkin merah di tempat suntikan Ya, dan seterusnya. betul. Cuman saya garis bawahi ya, yang sering terjadi di apa sih namanya di medsos dan segala macam efek samping yang mungkin yang agak horor ya, dibilang kejam, meninggal, apa segala macam, ya kan? Iya, betul. Iya, betul. Betul sekali. Iya kan benar. Saya cuma balik ke situ. Dari tadi dokter ini ngomongnya panas-panas doang, padahal ada yang lain itu yang di medsos gitu. Karena saya Iya. artinya gini, hati-hati. Artinya kita tidak buru-buru mengatakan bahwa itu efek samping dari vaksin. Makanya kan semua gejala yang terjadi setelah vaksinasi yang kita bilang KIPI ya, kejadian Iya, ikutan kejadian pasca ikutan imunisasi, pasca imunisasi. itu harus dilaporkan dan ditelaah emang benar berhubungan sama vaksinnya atau tidak.
Karena seringkali yang terjadi dia itu juga setelah dibuktikan gitu ya, diinvestigasi Iya, lagi gitu, diinvestigasi. ternyata bukan karena vaksinnya gitu loh, Oke. tapi karena penyakit yang lain yang kebetulan ada di anak itu misalnya, atau habis ketiban dia habis vaksin dia kayak tadi itu bukannya istirahat malah warawiri makan segala macam itu. ngaco gitu, terus dia kena sakit ketiban ya dihubung-hubungin pokoknya dia vaksin tuh 2 hari yang lalu gitu, dia vaksin Akhirnya tuh yang kemarin. disalahkan Akhirnya- vaksinnya itu. Jadi korban fitnah ya. Iya. Betul, sangat sering jadi korban kita ya Pak ya. Oke. Nah kemudian kalau udah gitu yang paling nggak enak lagi ya Pak, seringkali itu gini, jadi kalau misalnya udah ternyata betul bukan karena vaksinnya gitu ya, ternyata salah nih, tadinya udah di blow up, kena efek samping gitu kan, Iya. terus ternyata setelah dibuktikan bukan. Nah terus mau ngasih klarifikasi kayak artis-artis itu nggak Iya. kedengeran klarifikasinya, pokoknya yang paling penting tuh berita bombastis yang Iya. Iya. benar. Betul, Nah, betul. itu dia, itu yang sering terjadi dan kita sudah gimana ya Pak ya, Iya. udah sangat paham tentang itu, jadi ya udah kita lagi berusaha untuk supaya yang lain nggak terus-terusan gitu ya Iya, Pak. betul. Kasihan Dan- anak-anak ini soalnya. Betul. Podcast ini juga merupakan salah satu bentuk kita untuk kemudian mengklarifikasi hoax-hoax di luar sana ya. Iya. Begitu, oke. Nah mungkin satu lagi nih untuk Pak Kade, saya pengen tanya untuk masyarakat yang ingin mengakses TPT untuk balita gimana? Untuk mengakses TPT balita. Oke. Ya, saat ini program TPT itu sudah kita luncurkan di semua Vaskes ya, terutama di Puskesmas sebagai ujung tombak terdepan kita sudah siapkan. Silakan teman-teman masyarakat, terutama teman-teman yang membantu kita ya, teman-teman PKBI, kader PKBI bisa mendapatkan itu di Puskesmas. Oke, Namun, puskesmas iya, terdekat. betul. Ya. Oke. Jadi untuk saat ini kita sudah ada sampai di 3 puskesmas. Hmm. Rumah sakit pun juga sudah kita siapkan dan Oke. kita saat ini kita masih juga menunggu kiriman TPT itu dari Subdit karena Oke. itu memang obat ini boleh saya kata sangat terbatas. Jadi yang kita prioritaskan adalah yang tadi tuh yang memang sudah dari kotak serumah. Itu yang kita ini kan. Tapi sudah bisa diakses oleh seluruh lapisan Bisa. masyarakat. Bisa. Oke, jadi begitu ya untuk masyarakat semua yang ingin mengakses TPT untuk balita bisa di puskesmas terdekat. Nah, karena bagaimanapun juga TB ini menjadi salah satu penyakit yang berbahaya, katanya berbahaya kedua setelah HIV ya. Ya. Iya begitu, oke. Karena bagaimanapun juga kita juga ingin mewujudkan anak Indonesia yang sehat dan bebas TB di masa depan, begitu ya. Mungkin satu lagi deh pesan-pesan untuk orang tua di luar sana, bagaimana kemudian untuk memberikan hak kesehatannya untuk anak-anak mereka. Silakan mungkin dari kakak dokter. Saya duluan nih. Siap. Oke, pesan saya cuma satu ya. Artinya anak itu kan anugerah ya. Dia tidak Betul. pernah memilih di mana dia lahir gitu ya. Artinya kalau Anda dipercayai menjadi orang tua dari anak itu, berikanlah dia apa yang seharusnya dia dapatkan. Jangan sampai dia pernah bilang, aduh kenapa aku nggak lahir di situ ya gitu. Kalau di situ kok dapat macam-macam ya, kok di sini Waduh. enggak. Itu hak anak itu. Hak anak atas apa? Atas bukan hanya kasih sayang ya, tapi tanda kutip adalah kasih sayang yang benar untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan mental, semuanya ya, termasuk Betul. kalau kesehatan. Jadi kesehatan itu ya pertama adalah tentu saja kalau kita bisa memenuhi pertama ya kebutuhan nutrisi ya. Nutrisi itu juga sangat penting ya, ASI dari lahir, kemudian nutrisi, dan kemudian tentu saja untuk mencegah dia sakit toh. Betul sekali. Ya itu imunisasi itu gitu kan. Jadi imunisasi dengan segala jadwalnya yang tadi sudah kita sama-sama sampaikan. Kemudian jangan pernah ragu untuk bertanya kepada tempat yang jelas gitu ya. Kalau misalnya mengalami kesulitan mengenai imunisasi pada anak Anda yang entah terlambat atau apa saja, jadi jangan sampai bingung gitu, kemudian mencari informasi yang salah. Kemudian yang berikutnya, kalau ketiban apes, karena ini ngomongin TPT ya, kalau ketiban apes gitu ya, kontak gitu dengan entah serumah. Saya garis bawahi Pak, bukan hanya serumah sebenarnya ya. Kadang di sekolah juga bisa, ya atau di tempat penitipan penitipan anak juga bisa. Kita memang mulai dari yang paling dekat dulu. Rumah, saya selalu bilang kita coba dulu dari rumah, karena kita tidak mungkin ngomelin tetangga atau sekolah gitu. Itu agak susah. Paling kan internal dulu, utamakan rumah. Karena kenapa?
Yaitu tadi, kalau misalnya kita sudah tahu, nggak usah merasa itu aib, nggak usah merasa itu suatu stigma. Betul. Karena itu untung loh ada obatnya. Coba kalau nggak ada obatnya, ya Pak ya, obat Betul. ada, gratis pula ya Pak ya. Tinggal ke fasiankes terdekat gitu, terus dapet ya kan. Tinggal dilihat dan dipantau secara teratur, usahakan bisa mencegah sehingga tidak sampai sakit. Kalau ketimbang sakit ya berarti juga berobat juga. Itu sih sebetulnya pesan saya, sehingga kita bisa membaikkan anak Indonesia gitu ya. Membaikkan anak Indonesia. Iya, kalimat kita biasanya kalau di Ikatan Dokter Anak Indonesia itu adalah itu. Kita berusaha untuk mengoptimalkan kesehatan dan tumbuh kembang anak, tanda kutip ya, membaikkan anak Indonesia. Mungkin itu aja dari Terima saya. kasih Kak Dokter Indri. Untuk Pak Kade silakan. Iya, jadi untuk diketahui satu kata kunci aja saya. TBC itu bisa disembuhkan, itu aja. Oke. Oke, jadi cari informasi yang jelas, yang benar tentang TBC itu lewat teman-teman di kesehatan. Nah, sering sekali masyarakat itu kan mendapatkan informasi yang tidak jelas sehingga mengambil keputusan sendiri. Betul. Akhirnya mengambil tindakan yang salah. Jadi sekali lagi untuk anak-anak, orang tua itu harapannya seperti dokter yang disampaikan, anak itu adalah titipan. Kita berkewajiban untuk menjaga mereka, dan anak itu juga berhak untuk mendapatkan hak asasinya. Salah satunya berupa kesehatan ini. Oke, terima kasih Pak Oke, Kade. Itu siap. dia ya tadi ya pesan-pesan dari para narasumber kita yang luar biasa bahwa TB itu bisa disembuhkan. Jadi ada harapan, dan katanya Kak Dokter Indri tadi, jangan menganggap itu aib, karena justru dengan kita mengetahui lebih awal, kita bisa mengobati lebih awal, sehingga kita bisa memenuhi hak anak, yaitu hak kesehatannya untuk mewujudkan ketahanan keluarga seperti visinya PKBI. Oke, mungkin begitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Kade dan Kak Dokter Indri. Dan sekian juga dari Adel, kita bakal ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Stay happy and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.